Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, bapak, hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air dimanapun kalian berada, dari Sabang sampai Merauke, dari dalam Indonesia hingga keluar Indonesia. Ustadz Somad bilang bahwa Israel kenapa tidak dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena Israel ini sudah berbuat zalim kepada rakyat Palestina. Ada yang bisa jawab, Bu? Israel ini sudah berbuat zalim, tapi kenapa tidak dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kata Ustadz Abdul Somad. Tahu Ustadz Abdul Somad, Bu? Kenal Ustadz Abdul Somad, Pak? Pernah dengar ceramah-ceramah dari Ustadz Abdul Somad, pemuda-pemudi sebangsa setanah air? Kata Ustadz Abdul Somad, kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menghancurkan Israel yang sangat jahat itu? Jawabannya katanya, kalau Israel dihancurkan Allah, kita ke surga mau pakai apa? Ya, Bu? Ini kata Ustadz Abdul Somad loh, Bu. Kalau Israel dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita masuk surga mau pakai apa? Setuju nggak, Bu? Bapak-bapak, hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air dimanapun kalian berada. Kata Ustadz Abdul Somad, kalau Israel dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita ke surga mau pakai apa? Setuju, Pak? Pemuda-pemudi sebangsa setanah air dimanapun kalian berada. Katanya kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala menghancurkan Israel, kita ke surga mau pakai apa? Ini jawaban seolah benar, tapi gak benar, Bu. Seolah baik, tapi gak baik. Kok masuk surga Israel di bawah-bawah? Gak ada dalilnya dalam Al-Quran. Dalil yang ada dalam Al-Quran itu, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Orang yang masuk ke dalam surga itu adalah orang yang punya jiwa yang tenang, pikiran yang tenang, lisan yang menenangkan, perbuatan yang menyenangkan. Itu ciri orang yang masuk surga. Atau kalau kita pakai dalil yang lain, wala tahsabanna alladzina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya 'inda rabbihim yurzaqun. Siapa sesungguhnya orang yang mati di jalan Allah, mereka tidak mati tapi mereka mendapatkan rezeki di sisi Tuhannya. Jadi tidak ada perintah, tidak ada. Allah bilang dalam Al-Quran kalau misalkan Israel ini adalah jalan mudah untuk masuk surga. Memerangi Israel adalah jalan mudah untuk masuk surga. Ibu, bapak, hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air. Suatu permasalahan, jika terus-menerus dilakukan dengan kekerasan, maka permasalahan tersebut tidak akanlah selesai. Malah situasi tambah ruwet, malah situasi tambah rumit. Jikalau andai kata umpama misalnya ibarat seperti contohnya, umat muslim di Indonesia berperang melawan Israel pergi ke Palestina, permasalahan yang terjadi tidak akan bertambah selesai. Malah akan tambah rumit, tambah ribet, dan mungkin akan terjadi perang dunia ketiga di seluruh dunia. Makanya kata Allah, wa anihkum bainahum bima anzalallahu wa la tattabi'u ahwa. Selesaikanlah semua perkara menurut apa-apa yang sudah diturunkan oleh Allah. Jangan pakai hawa nafsu. Ini sudah jelas. Apa itu yang diturunkan Allah? Firman Allah. Apa itu firmannya? Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin lil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya siang dan malam terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. Yang berakal itu yang berotak. Maka pakai otak. Jangan pakai hawa nafsu. Selidiki dulu. Amati dulu. Teliti dulu. Apa yang menyebabkan Israel dan Palestina ini berkonflik. Jangan bawa-bawa agama dulu. Teliti dulu.
Jangan pakai hawa nafsu dulu. Pakai otak dulu, pakai akal dulu. Apa yang terjadi sebenarnya di Palestina dan Israel ini? Kenapa mereka berkonflik tapi tak selesai hingga puluhan tahun yang lalu? Ternyata setelah saya amati, Mas Bro. Setelah saya amati. Mudah-mudahan Ustadz Somad dengar nih. Setelah saya teliti, negara Palestina ini sebetulnya sudah merdeka tanggal 15 November 1988 oleh Yasir Arafat. Israel sudah jadi negara, Palestina sudah jadi negara, jadi konflik Israel dan Palestina ini terjadi karena ya Israel tidak mengakui kemerdekaan Palestina. Akhirnya melakukan agresi. Dan rakyat Palestina sedang mempertahankan kemerdekaannya sehingga melawan kepada Israel. Permasalahan yang terjadi, yang paling mencolok adalah tidak adanya persatuan kelompok-kelompok yang ada di negara Palestina untuk melawan Israel. Mereka selalu bertindak sendiri-sendiri. Akhirnya ya semua kena getahnya, Bro. Beda dengan kita, Bro. Kita itu sebelum merdeka ada persatuan. Ya, Bu. Bapak-bapak hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air. Kita itu sebelum merdeka 17 Agustus 1945 ada persatuan yang namanya Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928. Para pemuda dari Sabang sampai Merauke berkumpul. Lalu membacakan isi Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah satu tanah air Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa satu bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Makanya Indonesia ketika merdeka kuat, kokoh, tidak tercerai-berai, tidak terpecah-pecah. Padahal Belanda melakukan agresi militer 1, melakukan agresi militer 2, tapi Indonesia malah memenangkan pertempuran, berhasil mengusir Belanda, berhasil mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Kenapa? Karena adanya persatuan sebelum kemerdekaan. Ketika dalam mempertahankan kemerdekaan, Indonesia tetap satu dan berhasil mengusir agresi militer 1 dan 2 dari Belanda. Palestina beda, Bro. Palestina sudah merdeka, tetapi belum ada persatuan. Makanya ketika sudah merdeka, persatuan tidak ada, agresi Israel datang, rakyat Palestina enggak siap. Perjuangannya mudah dipatahkan oleh Israel. Agresi militer Israel sukses. Negara Palestina sekarang wilayahnya semakin menyusut. Apakah ini salah Israel? Enggak. Ini salah kelompok yang ada di negara Palestina nggak mau bersatu. Makanya kalau misalkan negara Palestina ingin cepat merdeka, ingin berhasil mengusir agresi militer yang dilakukan oleh Israel, ingin berhasil mempertahankan kemerdekaan seperti Indonesia, harus ada ikrar bersama dari para pemuda-pemudi, para elit politik untuk bersatu, menyatukan visi misi, menyatukan ideologi, menyatukan sesuatu yang selama ini bertolak belakang, berbeda-beda. Persatuan harus dikuatkan dulu. Kalau itu sudah dilakukan, mengusir Israel yang terus-menerus melakukan agresi kepada Palestina adalah hal yang mudah. Seperti Indonesia, begitu mudah menghancurkan agresi militer Belanda 1 dan 2. Ayo, kepada rakyat Palestina, hero Indonesia, mulai gerakan persatuan rakyat Palestina. Beberapa kelompok yang selama ini tidak mau bersatu, persatukan. Nasib negara ada di persatuan kalian. Mudah-mudahan ini sampai kepada rakyat Palestina. Kami rakyat Indonesia. Dengan jelas mengatakan, penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Bersatulah wahai rakyat Palestina. Dan usir Israel
dari negara kalian. Persatuan inilah yang bisa mengusir Israel dari negeri kalian. Billahil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.